hubungan Kristen ini dengan Yesus itu apa yang secara langsung gitu loh, secara langsung hubungannya. Kayak Islam dengan Nabi Muhammad kan berhubungan langsung ya kan ya. Nabi Muhammad mengajarkan langsung konsep ibadah, konsep bertuhan, syariat, hukum-hukum, muamalah, cara ibadahnya, fikihnya. Nabi Muhammad yang langsung kemudian mengajarkan itu semua. Sedangkan di Kristen menyembah Yesus, nyanyi di gereja, Natalan, makan babi, tidak bersunat, merasulkan Paulus, ya, mengkitabkan kitab Roma, Galatia, Efesus, Filipi. Itu semua tidak ada hubungannya dengan Yesus. Tidak ada. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus. Tidak ada sama sekali. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Pengikut Yesus. Kapan-kapannya orang-orang Kristen ini duduk bersama dengan Yesus itu loh. Siapa yang kemudian duduk dengan Yesus dari Kristen ini? Bapak-bapak gereja terima pengajaran-pengajaran tentang Yesus itu dari Yesus langsung? Enggak. Dari murid langsung Yesus? Enggak juga. Ibadahnya Minggu, Yesus tidak pernah kasih contoh. Makan babi, Yesus tidak pernah kasih contoh. Memanggil Yesus dengan panggilan Allah, Anak, Allah, Bapak, enggak pernah Yesus kasih contoh. Memanggil Paulus dengan panggilan Rasul, Yesus tidak pernah kasih contoh. Tidak sunat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Membatalkan Taurat, Yesus tidak pernah kasih contoh. Jadi Kristen ini dari mana? Siapa yang ngajarkan? Yesus gembala, Yesus guru. Tapi kurikulum pengajaran Yesus tidak pernah kemudian mengajarkan sampai orang bisa menjadi Kristen. Tak pernah. Yang diajarkan dan yang diteorikan serta dipraktikkan Yesus justru bertentangan dengan yang dipraktikkan dan yang diteorikan oleh Kristen. Tapi mulut selalu mengatakan pengikut Yesus, bahkan Tuhan Yesus, keselamatan sudah dijamin dari Yesus. Apa enggak malu berucap kayak begitu? Sedangkan Yesus secara lembaga tidak pernah mengajarkan tentang kekristenan. Yesus secara kitab, Yesus tidak pernah mengajarkan tentang kitabnya orang Kristen. Yesus tentang agama, Yesus tidak pernah menyebut agama Kristen. Yesus tentang murid-muridnya, Yesus tidak pernah menyebut kata Lukas, kata Markus, kata Paulus. Jadi apa dari Kristen ini yang nyambung dengan Yesus? Kira-kira apa? Sedangkan buku-buku yang dijadikan sebagai kitab yang dianggap suci hanyalah sebuah buku yang dihasilkan dari hasil penelitian. Sementara hasil penelitiannya mengatakan Yesus bersabda, waspadalah kepada serigala yang nyamar sebagai domba, nyamar sebagai muridku. Yesus juga menurut cerita yang dihasilkan dari penyelidikan menceritakan bahwasanya ada Yesus palsu yang datang setelah dia. Jangan-jangan yang nyambung dengan Kristen ini yang Yesus palsunya. Dan secara data Bible, saya sih bisa buktikan itu memang betul. Kenapa bisa demikian? Karena Kristen mengikuti, meneladani Paulus. Murid Paulus lah yang pertama kali disebut Kristen di Antioquia di Turki. Nah ini masalah besar. Dan yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus.
Kenapa dikatakan makhluk halus? Karena hanya berupa suara. Bukan Yesus yang mengajarkan. Yesus itu manusia fisik. Makanya dia makan ikan goreng. Untuk buktikan bahwa akulah manusia fisik, bukan hantu. Sedangkan yang datang kepada Paulus cuma suara. Siapakah kau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Fisik tak ada. Sedangkan Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus akan datang kedua kalinya dengan fisik. Dan Yesus mengatakan yang datang setelah dia terangkat bukan dirinya. Berarti sejatinya yang datang bukan Yesus, tapi yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Yang datang di Pulau Patmos ngaku Yesus. Sementara Yesus dalam penyelidikan Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat iblis yang datang kepadamu dengan mengaku dan memakai namaku Yesus. Penyesat itu apa? Planos, iblis, setan. Sementara yang datang yang disebut setan itu tidak ada kemudian wujud. Yang ada cuma bisikan. Yang datang kepada Paulus dan Pulau Patmos ini hanya bisikan. Akulah Yesus dari tunas daun, sang bintang timur kilang gemilang. Yesus penginjilan selama 3 tahun tidak pernah mengaku seperti itu. Sejauh saya belajar Bible, karena tidak ada larangan dari Kristen belajar Bible, tidak ada larangan dari Islam belajar Bible. Saya belajar buku itu, tidak pernah Yesus mengaku Alfa dan Omega. Tidak pernah Yesus mengaku kalau dia itu adalah sang bintang timur. Tiba-tiba puluhan tahun setelah dia terangkat ke langit, muncul makhluk mengaku Yesus. Sedangkan menurut penyelidikan Lukas, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama aku dan berkata akulah dia. Murid-murid Yesus yang adalah Bani Israel, ketika penulisan di Pulau Patmos dan juga ketika Paulus mengaku bertemu dengan makhluk mengaku Yesus, Bani Israel tidak percaya. Karena kenapa? Bisa jadi karena mereka mendengarkan nasihat Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah dia. Jangan kau percaya, jangan kau ikuti mereka. Nah, mungkin itulah yang menyebabkan Yahudi sampai hari ini tetap Yahudi. Yudaism, praktisi Torah sampai hari ini menjadi praktisi Torah. Nggak pernah menjadi nyebrang Kristen atau menyatu dengan Kristen. Nah, sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh penulis buku Wahyu Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, sebab engkau menyeberangi lautan, engkau menjelajahi daratan, engkau mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Pertanyaannya, siapa orang Farisi ahli Taurat yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang menjadi pengikutnya? Itu siapa orangnya dan apa nama agamanya? Itu dia. Jadi memang berat. Sampai hari ini saya belajar puluhan tahun, tidak pernah saya menemukan benang merah pengajaran Yesus dengan agama Kristen ini. Konsep ketuhanan, konsep ibadah, konsep rumah ibadah, konsep kitab suci, konsep Tuhan, konsep murid, konsep utusan, konsep keselamatan. Tak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun. Klaim ya. Oh, kalau Kristen mengklaim, wah paling jago. Kristen klaim yes. Pokoknya dialah yang paling selamat. Tak ada neraka di Kristen, tak ada siksaan di kubur di Kristen. Pokoknya mati langsung jelek masuk surga. Itulah Kristen. Karena Yesus menjamin, karena Yesus begini bla bla. Ketika Yesus berkata, aku akan pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu, karena di sana banyak tempat.
Begitu diselidiki, ternyata ini ucapan Yesus untuk Yudaism. Ucapan Yesus ini untuk murid-muridnya yang bersunat, yang tidak makan babi, yang kitabnya Taurat, yang kitabnya Amsal, yang kitabnya Yehezkiel, yang kitabnya Yesaya, yang kitabnya Hosea. Bukan Roma, Filipi, Galatia, bukan. Ketika Yesus, sebab aku bersatu dengan mereka, sama seperti mereka, sama seperti kita ya Bapa, supaya mereka satu dengan kita, supaya mereka tidak pergi dariku, dia selama-lamanya bersamaku. Ternyata selidik punya selidik, dia sedang berbicara kepada Yudaism, orang-orang yang ibadah Sabat, orang-orang yang menyembah Elohim, orang-orang yang mengkitabkan kitab Tanakh, orang-orang yang ibadah satu Tuhan. Bukan Kristen lagi-lagi. Alamak. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Aku bukan jembatan yang harus diinjak untuk dilalui, tapi aku sang pembawa firman. Untuk sampai kepada Bapa harus melakukan segala firman yang aku ucapkan. Mana ucapan Yesus sembahlah saya? Mana ucapan Yesus makanlah babi? Mana ucapan Yesus rasulkanlah Paulus? Mana semua yang nggak ada. Nggak ada. Begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya akan hidup, siapa yang percaya akan binasa. Percaya apa? Ternyata Yesus mau dipercayai sebagai apa? Yesus mau dipercayai sebagai utusan. Cek per cek, Kristen menyembah Yesus karena percaya Yesus Tuhan. Ternyata yang dipercayai adalah Paulus. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata Yesus adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dia percaya Yesus Tuhan. Ternyata percayanya kepada Paulus. Karena Yesus dia justru mau dipercaya kalau dirinya hanya utusan. Yohanes 17 nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 14 ya, nomor 31. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepada aku. Yohanes 14, apa kata Yesus? Jelas di situ dia terangkan bahwa aku selalu mengasihi Bapa, dan oleh karena orang yang banyak mengelilingi aku di sini, aku mengatakannya kepada mereka agar mereka percaya, agar mereka beriman bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus memberitakan firman agar orang-orang Yahudi percaya kalau dia adalah utusan Tuhan. Bagaimana dengan Kristen? Kristen, Yesus itu utusan, tapi prakteknya apa? Yesus itu Tuhan. Jadi teman-teman sekalian, Bang Blender dan semuanya guru saya yang ada di sini, sampai hari ini saya belum pernah menemukan ada benang merah agama Kristen dengan ajaran Yesus. Tak ada. Belum pernah saya temukan sedikit pun. Kalau ada saudara Kristen yang bisa membuktikan selayaknya Yesus sujud, Kristen sujud. Selayaknya Yesus tidak makan babi, Kristen tidak makan babi. Selayaknya Yesus ibadah di sinagoge, bait Allah, Kristen ibadah di bait Allah. Selayaknya Yesus kemudian membaca kitab Ibrani, kitab dalam bahasa Ibrani, kitab para nabi, Kristen juga melakukan seperti itu. Selayaknya Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, saya rindu menunggu Kristen juga melakukan hal yang sama. Selayaknya Yesus itu puasa, saya rindu, sunat, saya rindu melihat Kristen juga sunat massal. Selayaknya Yesus ini kemudian menyembah hanya kepada Elohim saja, saya rindu menunggu melihat Kristen melakukan menyembah kepada Elohim saja. Tapi bertanya, Yesus melakukan apa? Kristen melakukan apa? Sedangkan Yesus mengatakan, aku
mengenal muridku, muridku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14:12. Apabila engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku kerjakan. Apa bertanyanya ini? Zuma. Rindu, jangan bertanya, dengarkan. Ini saya lagi penginjilan. Jadi saya rindu ingin melihat anak-anak Theos ini, ya, memperlihatkan, mempertontonkan kemudian hubungannya Yesus dengan Kristen. Saya rindu untuk itu. Apakah Edis bisa? Apakah Bom-Bom bisa? Apakah RK bisa? Apakah CP bisa? Apakah Kiamat bisa? Sedunia Kristen tidak akan pernah sanggup. Mereka menutupi kelemahan mereka itu. Mereka menutupi aib keagamaan, kepercayaan mereka itu dengan menghujat Islam. Mereka habiskan waktu untuk menghujat, menyembunyikan ketidaksinkronan ajaran Yesus dan Kristen. Jadi, saudara-saudara umat Islam di Indonesia ini, kenapa mereka menggunakan Bible ke-Islam-Islaman? Supaya mereka sedikit ada agak-agak berbau agama yang benar selayaknya Islam. Karena kapan mereka menggunakan istilah Yunani, hancur Pesenatelo, hancur agama mereka itu. Makanya kenapa terjemahannya saja yang dipakai, mereka tidak menggunakan bahasa Yunani. Karena kapan Bible Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani, maka nampak 99% mereka adalah agama pagan. Dan kalau Perjanjian Lama mereka kembalikan ke dalam bahasa Ibrani, maka ketahuan ternyata mereka mengambil kitabnya agama lain, yaitu agama yang dibawa oleh para nabi Yahudi. Satu-satunya cara untuk mempertahankan diri, hujat Islam. Hujat Islam, hujat Al-Quran, hujat Nabi Muhammad, hujat Allah, hujat Al-Quran. Itu cara mempertahankan diri. Silakan diambil alih teman-teman. Zuma. Kenapa kayak orang ngidam? Kenapa? Heboh kali kau. Nenen, mau netek kau, netek. Oi, Dan. Mau netek. Tunggu dulu, Bro Admin. Mananya Bro Admin nih? Bro Admin meninggal. Aduh, mak meninggal pula di komal ini dia. Terbalik sepatu. Hah, Bro Admin? Jangan tidur. Hei, apa Dan? Ya si Bro Admin, monitor. Oh, tadi apa Dan? Kamu ngapain Dan? Heboh kali kau. Mau bertanya Blender, tidak bisa bertanya kah? Pertanyaan kau itu tuh aja udah dijelasin, nanti kamu ngeyel. Tidak ada pertanyaan ini yang memang mengganjal. Oke. Silakan. Pada akhir zaman, kenapa yang turun, kenapa harus Nabi, kenapa tidak langsung saja yang turun itu, langsung Allah saja yang turun. Dan ketahui Blender, Tak ajarin samamu ya Bung. Ini kitabmu sendiri yang mengatakan. Jangan lari ke kitabku. Oh, tunggu terus, bagaimana ceritanya saya mau ajarin kamu materi tinggi? Pertanyaan dari kita. Beritakanlah gospel kepada seluruh makhluk. Perintah itu, sabarnya kau. Lanjut. 1 Yohanes 4 nomor 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Itu kata siapa itu? Pengarang kitabmu. Kata Yesus apa? Yohanes 5 nomor 37. Berarti begini cuma, saya bisa mengarang-ngarang kayak begini. Saya menganggap saya nabi. Terus saya buat satu kelompok dan saya datangkan murid-murid. Iya. Terus ditanyalah ke saya. Saya diwahyukan. Sama siapa? Sama Sang Pencipta. Di mana? Ya di sana. Serius cuma.
Ya itulah yang dialami oleh pengarang kitabmu. Itu yang dialami pengarang Saya kitabmu itu nyata. Lukas, Markus. Nyata, Tuhan Yesus ada. Hah? Di mana ketemunya Yesus dengan Lukas? Kena kau di sini. Itu kan sudah diwahyukan. Ya kan, itu kan. Di mana Lukas bertemu Yesus? Di mana Lukas bertemu Markus? Yesus. Di mana Markus bertemu Yesus? Di mana Yesus bertemu Paulus? Hah? Di mana penulis Matius dan penulis Yohanes bertemu Yesus? Pernah bertemu? Ada dalilnya? Ada. Sampai Kau tahu diwahyukan. singa sikat gigi tidak akan pernah bisa kau tunjukkan. Tuhan Mana? Yesus yang datang dengan yang Tuhan hadir Yesus sendiri kepada Lukas, Tuhan Yesus. kepada Matius, kepada Markus. Di mana? Beritakanlah Injil ini ke seluruh dunia. Di mana? Coba Di mana jangan Yesus ketawa, pernah? Zuma. Di mana? Di mana Yesus pernah bertemu dengan penulis Bible? Tanya Lukas, tanya Markus, jangan tanya saya. Tadi kamu mengatakan Berarti begini dirimu. Zuma. Itulah yang saya katakan. Itulah yang dilakukan oleh saya bisa pengarang jadi Bible. nabi, saya bisa jadi rasul. Ya Saya bisa. buat pengikut. Bisa, tapi palsu. Kayak Ditanya. penulis Bible itu palsu semua tuh. Itu bukan nabi, Mana Tuhanmu? tapi nabi palsu. Sana, di atas, yang menciptakan langit dan bumi. Terus pengikutmu siapa? Cicak sama tikus. Betul kan Zuma? Silakan. Siapa yang mau ikutin kamu? Mana tahu ada yang ikuti saya. Berarti Saya orang bisa gila ikutin diwahyukan. kamu, orang gila. Begini Zuma, saya diwahyukan ini. Saya dari sini tadi saya diwahyukan. Ada malaikat datang ke saya, kasih kitab ke saya. Nah, Aku langsung orang wahyukan yang saya ke kayak saya. begitu, orang yang kayak begitu disebut apa? Kalau saat sekarang Apa ini, orang gila. Orang gila. Oh Zuma, astaga. Orang gila lah. Tapi begitu, maksudnya begini. Makanya, Bung, kenapa? makanya Maksudnya begini. Itu kitabmu itu Lukas itu tidak pernah mengaku menerima wahyu. Lukas begini. tidak pernah. Umat-umat teman-teman saya di Muslim mungkin ada beberapa yang rindu atau mau pengen ketemu langsung lah begitu dengan siapa? Sang Pencipta. Gimana ceritanya? Kan bisa, kan sudah mau akhir zaman, kan sudah mau kiamat juga. Maksudnya muncul saja kan, kasih lihat Tidak sedikit. ada manusia di atas muka bumi ini yang bisa melihat Tuhan di bumi ini, nggak ada. Oh, berarti sama dengan saya, berarti saya juga bisa jadi berarti. Apa? Jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi nabi? Jadilah nabi. Kau bikin sekte baru, sekte kangkung 1 ikat 1000. Di Kristen kan gampang bikin sekte kan? Tidak puas dengan Katolik, bikin sekte Protestan. Tidak puas dengan Protestan, ada kecemburuan, bikin sekte baru. Tidak puas lagi, bikin lagi sekte-sekte yang baru. Tujuan kita satu, Tuhan Yesus. Mau berapa alirannya, mau berapa sektenya. Kenapa tujuannya jadi satu, Yesus yang Tuhan tujuan? Yesus. Bukankah Yesus mengajarkan yang tujuan itu adalah Bapa? Kenapa Yesus yang jadi tujuan? Sakit kan? Kenapa apa? Kenapa Yesus yang kau jadikan tujuan? Bukankah Yesus justru mengajarkan yang menjadi tujuan itu adalah Bapa? Apa bedanya Bapa dengan Tuhan Yesus ini? Ya beda. Satu Tuhan, satu bukan Tuhan, satu manusia. Lucu. Astaga semua. Astaga. Nabi apa ini nggak bisa bedakan antara Tuhan dengan manusia? Nabi juling kau. Nabi juling kau. Ya iyalah. Oh, Kasihan. ya suka kau lah Zuma. Hah? Itu Suka kau lah. Kau mau jadi nabi? Jadi Luga Tambun nanti kau. Maksudnya begini Zuma, kan sudah detik-detik terakhir kan, sudah mau akhir zaman, sudah mau kiamat. Terus? Biar cuma sedikit saja dinampakkan toh, supaya kerinduan mau lihat Mau lihat apa? kita berdoa, kita
Maksudnya apa? Maksudnya kamu seperti agama Ardi. Tuhannya datang, dewanya datang. Yesus. Kau mau yang kayak gitu? Kau mau yang kayak gitu? Tunggu, saya tanya kau. Coba kau ke padang gurun coba kau. Padang gurun sana. Saya tanya dulu kau, Zuma, saya tanya dulu kau. Di mana posisinya Allah sekarang? Allah meliputi langit dan bumi. Oke. Yesus berarti tidak ada tempatnya. Tempatnya tidak ada. Allah tidak menempati ruang dan waktu. Allah tidak tidak ditentukan oleh kemudian perjalanan relativitas waktu dan ruang. Karena kenapa? Bukan di surga. Allah bukan makhluk. Bukan di surga berarti tempatnya. Kenapa pula surga tempatnya Tuhan ada di surga? Gimana? Ini dalil terjemahan Bible ini yang bikin kau gorila otakmu. Mana ada Tuhan di surga? Zuma, terus saya tanya kau, yang ciptakan Adam di surga itu siapa, saya tanya? Yang menciptakan Allah. Itu berarti di surga kan? Mati nih ya. Allah itu bukan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Allah itu maha besar. Baru Tuhanmu maha kecil. Berarti di surga itu siapa dan? Di surga itu ada Adam alaihissalam. Pada saat Adam kemudian siapa? penciptaan Adam alaihissalam. Yang ciptakan siapa? Yang menciptakannya adalah Allah. Berarti di mana dia? Allah tidak menempati ruang dan waktu. Lanjut cuma. Jadi kalau Anda ingin belajar tentang Tuhan yang benar, ada dalil di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Segala sesuatu di atas muka bumi ini termasuk Yesus itu tersentuh kematian. Tetapi disebutkan dialah satu-satunya yang tidak tersentuh. Siapa dia? Dialah pencipta langit dan bumi yang kami sebut dengan sebutan Allah. Apa data selanjutnya? Bertahta di tempat yang tinggi, yang terang. Tidak ada manusia yang pernah melihatnya, dan manusia memang tidak pernah bisa melihatnya. Nah, itu satu-satunya Tuhan kami tuh yang disembah oleh para nabi. Nah, sedangkan Tuhanmu Yesus apa itu? Saya bisa jadi nabi. Bukan saya menghinakan ya, bukan. Dan kami pun tidak punya hak untuk membahas itu. Tapi karena Yesus Anda sebut sebagai anak Allah ya, kami terpanggil untuk meluruskan itu. Zuma. Bising kali dan beneran Jessica. Tunggu dulu Jessica. Jessica. Malam. Halo. Ya. Teman saya kayaknya. Malam. Selamat malam buat kita semua ya. Terlebih sama Bang Juma ya. Saya memang Kristen ya Bang Juma ya. Saya senang sekali kalau lihat kadang khotbah Bang Juma gitu ya. Tapi di sini saya ibu rumah tangga gitu. Jadi saya dengar selalu gini, masalah agama ini diperdebatkan gini, rasanya kok miris banget gitu. Apalagi kalau anak-anak yang mendengar gini masalah agama ini, rasanya kok saya lihatnya jadi sedih gitu Bang Juma gitu. Jadi kalau agama ini nggak ada habis-habisnya gitu kita kalau diperdebatkan gitu. Dari mana asalnya Tuhan, dari mana asalnya Muhammad, itu aja gitu. Jadi ya kita kalau keyakinan ini ya, menurut saya ya, keyakinan ini apa yang kita yakini itu yang datang pada kita, kan itu dia kalau namanya agama ini gitu. Jadi kita nggak usah diperdebatkan masalah agama ini, kan anak-anak kecil juga kan banyak yang menonton gitu, jadi mereka juga jadinya bingung gitu. Jadi kalau namanya agama ini itu keyakinan, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita, kan gitu. Menurut saya begitu Bang Juma gitu. Saya senang kali sama Bang Juma ini. Kalau lihat khotbahnya saya suka banget gitu. Tapi kalau udah masalah
menghina gini gitu, itu saya kurang suka gitu Bang Juma. Oke, saya tanya dulu sama ibu, rela tidak ibu anaknya masuk Islam? Kenapa nggak rela lah? Kenapa nggak rela? Gini dia Pak Bang Juma. Nenek saya ada Islam, ada Kristen. Saya dulu tinggal tempat nenek saya, dia Muslim. Saya hormati dia Muslim gitu. Dia berarti juga datang ke tempat saya hormati juga gitu. Kami saling menghormati gitu. Karena nenek saya dua, satu Kristen, satu Muslim. Tapi kami damai gitu. Nggak pernah bermasalahkan itu masalah agama itu dari mana Nabi Muhammadmu, dari mana Yesusmu, itu nggak pernah kami apakan. Saling menghargai begitu. Oke, enggak, bukan masalah menghargai. Ibu rela anaknya menjadi Islam. Berarti menurut ibu agama Islam itu betul? Saya nggak bilang saya betul. Semua agama itu betul Pak Juma. Semua agama itu, ajaran agama itu tidak ada nggak benar gitu. Berarti Tuhan itu banyak Bu ya? Maksudnya Tuhan itu banyak gimana kan Pak Kristen Juma? dan Islam beda Tuhan. Kristen Tuhannya manusia, Yesus namanya. Sedangkan Islam Tuhannya Allah, tidak serupa dengan manusia. Nah, kalau Kristen benar, Islam juga benar, berarti Tuhan itu banyak. Nah, kalau ibu rela kemudian anaknya masuk Islam, ikhlas anaknya masuk Islam, berarti ibu meragukan agama Anda yang sekarang, sehingga anaknya diizinkan bertuhan kepada Tuhannya umat Islam. Dengan kata lain, ibu nggak sayang dong kepada anaknya. Bukan gitu Pak Juma. Kalau masalah bukan masalah kerelaan kita mau masuk agama apapun, itu bukan masalah kerelaan gitu Pak Juma. Karena kan dari saya bilang tadi, saya, nenek saya, tante saya ada Islam, ada Kristen. Saya waktu SMP pun tinggal sama nenek saya, dia Muslim gitu. Tapi kan Pak Juma bilang tadi kan agama Kristen itu dia menjelma manusia gitu. Kan saya bilang tadi Pak Juma, bukan itu masalah itu yang saya tanyakan gitu. Karena saya bilang tadi agama itu semua sama Pak Juma. Maksudnya agama itu bagus semua ajarannya. Tidak ada mencela agama ini begini, agama ini begini, tidak ada. Keyakinan itu keyakinan itu apa yang kita yakini, apa yang kita sembah itu yang datang pada kita Pak Juma. Kalau menurut saya sebagai rumah tangga begitu Pak Juma. Karena saya nenek saya Islam, tante saya Islam gitu. Menurut ibu Islam dan Kristen ini nanti sama-sama masuk surga gitu? Kalau masalah masuk surga itu kan Pak Juma ya, bukan Islam juga nggak ada bisa juga nggak masuk surga karena perilakunya jahat kan gitu. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga Pak Juma. Itu menurut tingkah kita. Kalau kita pembunuh kan nggak mungkin kita masuk surga. Kan kebaikan yang kita buat sehari-hari kita sebelum kita meninggal itu kan kebaikan yang kita buat kepada siapa juga begitu. Jadi di luar Kristen itu seperti umat Islam yang baik itu bisa masuk surga menurut ibu? Gimana Pak? Umat Islam yang baik itu bisa masuk surga? Bisa, kenapa enggak? Semua menurut saya begitu. Bisa lah, kenapa enggak Pak? Oh, jadi Hindu, Buddha yang baik masuk surga? Kalau menurut saya begitulah Pak. Karena gini Pak Juma. Namanya kalau kita kalau kebaikan kita baik, berbuat baik sama siapa juga, kita nggak lupa berdoa, mengucapkan syukur gitu. Siapa aja itu semua agama ini kan berwarna-warni Pak Juma ya gitu. Jadi menurut agama kan nggak mungkin agama Islam harus masuk surga semua, agama Kristen harus masuk surga semua, itu tidak Pak Juma. Orang Kristen juga nggak semua masuk surga. Kalau dia jahat, nggak pernah mendengarkan firman. Sekarang begini, kalau saya Islam ini kan yang saya lihat nih, agama Kristen itu kan diajarkan untuk mengkristenkan seluruh makhluk. Berdasarkan Matius 28 nomor 19, Efesus 3:18, boleh mengajarkan orang tentang Kristus, tentang Yesus, baik dengan cara mengelabui, membohongi itu boleh. Bahkan kalau kita lihat kemudian di dalam Markus 16 nomor 15, ya, orang dibaptis
orang diinjili supaya dibaptis, yang tidak dibaptis itu dihukum. Nah, Yesus sendiri mengatakan bahwasanya Yesus akan mengusir kelak orang-orang Kristen. Matius 7 nomor 22 nomor 23. Sedangkan Kristen ini adalah agama yang diajarkan oleh Kristen kepada orang di luar Kristen, seperti pemurtadan, hamilisasi, indomisasi. Jadi ada upaya-upaya gereja tertentu untuk memurtadkan umat Islam. Sedangkan menurut Islam, di luar Islam itu neraka. Masa saya mau membiarkan anak keturunan saya masuk Kristen? Tidak mau saya. Karena di luar Islam neraka. Tapi kalau di agama Kristen, di luar Kristen itu masuk surga, ini yang aneh. Berarti Tuhan itu banyak. Tuhannya Kristen memasukkan Kristen ke surga, Tuhannya umat Islam memasukkan Islam ke surga. Jadi ada dua Tuhan. Padahal tidak begitu. Agama yang benar di hadapan pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Kalau bukan Islam, Kristen. Kalau bukan Kristen, Islam. Cuma satu. Nggak mungkin dua-duanya. Jadi kalau mati dalam keadaan Kristen, dan Kristen agama yang salah, maka masuk neraka semuanya orang Kristen. Begitu juga umat Islam. Kalau umat Islam itu agamanya adalah agama yang benar, dan mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Begitu juga sebaliknya. Kalau umat Islam itu agamanya benar, mati dalam keadaan Islam, maka semuanya masuk surga. Kristen agama yang salah, mati dalam keadaan Kristen, semuanya masih masuk neraka. Nah, oleh karena itulah kemudian serangan-serangan kristenisasi itu muncul di Nusantara ini. Maka kami umat Islam tidak mau keturunan kami menjadi Kristen murtad. Maka kami menjaga akidah umat Islam supaya jangan tergiur masuk kepada agama Kristen. Sedangkan agama Kristen diperintahkan, ajarlah mereka. Jadikanlah mereka menjadi muridku. Matius 28. Tidak mau saya. Tidak mau saya jadi muridnya Yesus. Tidak mau. Siapa yang mau ke neraka? Kami nggak mau. Jadi kenapa diskusi ini terjadi, Bu? Karena secara lembaga, kitab ibu sengaja mengambil istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen. Makanya ibu pasti kalau nyebut Bible pasti asing. Yang lebih lumrah ibu sebut itu Alkitab. Sementara kata Alkitab itu diambil dari Al-Quran. Itu nama lain dari Al-Quran. Jadi orang Kristen sendiri asing dengan penyebutan kitabnya. Dan lebih familiar dengan penyebutan nama kitabnya umat Islam. Kenapa bisa demikian? Ya itu tadi. Itu tadi, mohon maaf nih. Mohon maaf. Iblis itu cara kerjanya apa? Memanipulasi. Sesuatu yang buruk dimanipulasi baik. Sesuatu yang jahat dimanipulasi benar. Itu iblis. Coba lihat Adam. Bagaimana dia bisa terperdaya? Karena iblis meramu sesuatu yang membunuh akal, seakan-akan itulah kebenaran. Nah, iblis nyamar-nyamar. Itu kerja iblis tuh. Yang tadinya kejahatan menyamar jadi kebaikan. Yang tadinya keburukan menyamar menjadi kebenaran. Yang tadinya ajaran yang tidak diajarkan Tuhan disamar-samarkan seakan-akan ajaran Tuhan. Nah, itu iblis tuh. Yang tadinya manusia disamarkan dia adalah Tuhan. Yang tadinya surat kabar disamarkan itu adalah Alkitab. Nah, itu cara iblis bekerja. Kalau Islam tidak, coba masjid mana di Indonesia ini yang tidak ada tuanya? Di dunia ini yang tidak ada tuanya. Paling masjid yang baru dibuka. Masjid semua membeberkan isi Quran. Di mana dibuka? Al-Quran dibuka. Tidak ada yang dirahasiakan, tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang dipalsu-palsukan. Tapi kalau di Bible, semuanya dipalsukan. Kalian tidak menyembah Allah. Kalian palsukan nama Theos dengan sebutan Allah. Kalian sebut Allah. Paulus yang tadinya adalah penjagal, dia apostolos, murid yang entah siapa yang mengutus. Yesus tak pernah mengutusnya. Kalian sebut rasul. Kalian menyembunyikan semua identitas kepalsuan dengan istilah-istilah palsu dari Quran yang kalian pakai. Itu kerjaan apa tuh yang kayak gitu? Yang selalu berpalsu-palsu ria. Coba Anda baca dalam Filipi 3 nomor 18. Terkait dengan Yesus, diberitakan dengan maksud palsu, mengelabui, atau membohongi, atau berpura-pura, aku Paulus tetap bersuka cita. Itu kerjaan apa itu yang kayak gitu? Yang suka nipu-nipu,
memanipulasi, menyamar-nyamar, menyampaikan hal yang bohong, tidak sesuai dengan fakta. Itu ajaran siapa? Iblis kan? Terima kasih Bu Jessica menanggapi dulu. Itu iblis tuh yang kayak gitu. Kalau ditanya, Yesus manusia? Manusia! Maria melahirkan apa? Manusia atau Tuhan? Manusia! Yang mati di atas tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia! Manusia katanya. Tapi coba lihat di hari Minggu di gereja. Betulkah dia menganggap Yesus itu manusia sesuai dengan mulutnya? Tidak. Di gereja mereka malah sujud, mereka beribadah sembahyang menyembah Yesus. Kristen nyembah manusia? Tidak. Yang dilahirkan Maria manusia? Iya. Yang disunat nonotnya manusia? Iya. Yang netek manusia? Iya. Yang disalib manusia? Iya. Yang kalian Tuhan kan? Tuhan. Siapa namanya? Yesus. Nih, kerjaan apa ini yang kayak gini-gini? Lain di mulut, lain di praktek. Lain di mulut, lain di hati. Ini kerjaan apa yang kayak gini-gini? Cobalah. Maka tidak mungkin kemudian kami membiarkan anak keturunan kami, anak-anak Islam ini, ikut terperdaya dengan ajaran yang dibawa oleh penjajah ke Nusantara ini. Maka maafkan saya kalau saya harus tampil. Selama Bible tidak mengembalikan istilah Al-Quran, penjara bagi saya bukan satu hal yang berat. Mati sekalipun saya sudah mewakafkan diri saya untuk itu. Nah, jadi inilah fakta. Iblis itu selalu memperlihatkan sisi yang tidak sesuai dengan fakta. Adam terperdaya, diperdayai oleh iblis tidak sesuai dengan fakta. Yesus yang manusia dipoles jadi Tuhan. Buku yang hanya dihasilkan dari hasil penyelidikan dipoles jadi Alkitab. Orang yang menganiaya murid Yesus dipoles jadi rasul. Coba, orang yang cuma terangkat ke langit dipoles jadi surga. Nah itulah. Apa? Kenapa harus kayak gitu kali? Kenapa? Kenapa harus kayak gitu kali? Yang merasukinya itu apa coba kira-kira? Yang kayak gitu-gitu. Suka berdusta, suka berbohong, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kami pengikut Yesus. Di mana Yesus ke gereja? Di mana Yesus makan babi? Di mana Yesus nyembah Yesus? Kami ini pengikutnya. Ya apa yang kalian ikuti? Yesus melakukan apa, kalian melakukan apa. Tapi mulut selalu mengatakan kami pengikut Yesus. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Iya, itu nampak luarnya. Coba lihat dalamnya. Kalian makan babi kok. Natalan, nyembah anak Maria, nyembah di gereja, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Ikut siapa kalian rupanya? Ikut Yesus. Mana ada Yesus kayak begitu? Yang suka berpalsu-palsu ria, yang tidak sesuai dengan fakta itu apa? Iblis kan? Wajar tidak Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu? Hah? Wajar tidak itu? Yohanes 8:44. Wajar tidak? Wajar tidak kemudian ketika Yesus mengatakan enyahlah dariku kalian semua membuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Wajar. Waduh, sinyal makrifat kalau dalam buktinya apa? Bernubuat, mengusir setan, bermukjizat, menggunakan. Sudah sampai level itu pun Yesus katakan apa? Aku tak mengenal kalian. Loh, kami bermukjizat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami mengusir setan pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami bernubuat pakai namamu loh. Aku tidak mengenal kalian. Loh, kami memanggilmu Tuhan loh. Aku tidak mengenal kalian. Enyahlah kalian daripadaku. Lalu apa nilainya? Apa artinya ini semua? Jangankan jemaat biasa yang sudah sampai level mengusir setan pun diusir. Lalu jemaat-jemaat yang cuma datang ngangguk-ngangguk disebut apa oleh Yesus yang kayak level kayak gini? Yang tinggi derajatnya saja, pangkatnya yang sudah bisa ngusir setan aja dikatakan penyesat. Aku tidak mengenal. Enyahlah daripadaku. Lalu bagaimana dengan jemaat yang tadi? Kalau anaknya masuk Islam, aku rela, aku ikhlas, ada di Kristen masuk surga, ada di Islam masuk surga. Yang jemaat-jemaat kayak gini mau kemana? Kira-kira
Nah inilah ya teman-teman sekalian, Islam itu memang tegas. Islam itu memang tegas. Kami tidak bisa berpalsu-palsu ria. Kita harus gini ya Bu ya. Di Islam yang benar masuk surga, di Kristen yang benar juga masuk surga. Habis itu lewat belakang dapur, nah, bagi Indomie. Nah ini besok kita kebaktian. Enggak ada di Islam itu, enggak ada. Di Islam tak ada. Di Islam itu alif, ba. Tidak ada alif disebut ba, enggak ada ba disebut alif. Islam itu hak. Tak ada palsu-palsu di Islam itu. Sholat ya sholat, puasa ya puasa, kafir ya kafir, mukmin ya mukmin. Tidak ada palsu ria, nggak ada. Dalam kelicikanku, aku mencerat engkau dengan tipu daya. Tak ada yang kayak gitu, nggak ada. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran semuanya sudah ditorehkan oleh Allah. Jadi kesimpulan saya nih teman-teman, kalau ada sebuah agama yang suka berpalsu-palsu ria, menampilkan sesuatu yang tidak sesuai dengan fakta, menyatakan sesuatu yang tidak real, menyatakan sesuatu yang sifatnya hanya perumpamaan yang tidak sesuai dengan kenyataan, pikirkan lagi untuk dipilih agama seperti itu. Bukan saya menghasut, enggak. Tapi ketika ada orang menjual sapi kepada saudara, Bang Suma, ya paman, saya mau jual sapi dong. Mana sapinya? Itu apa yang ditunjukkan? Cicak. Nah, kau jual sapi? Ya, mana sapinya tuh? Loh, ini kan cicak. Oh, sapi saya sudah inkarnasi jadi cicak. Mau? Kalian mau beli? Enggak kan? Ada orang datang kemudian memberikan cincin. Bang Suma, ya aku punya cincin. Aku butuh duit. Cincin apa? Emas. Berapa gram? 1 kilo. Cincin emas 1 kilo. Iya. Mana aku tengok? Ini. Loh, kok ini lembek? Iya, sudah inkarnasi jadi karet. Mau kalian beli? Mau kalian percaya? Hah? Mau? Gak mau kan? Tapi orang yang meyakini yang seperti itu orang sudah terpedaya. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah membalas makarnya. Ya kan? Nah, karena itulah kemudian sahabat-sahabat sekalian, ingatkan ibu yang dibawa, kalau masih mendengarkan, insya Allah ke depannya kami mendirikan sekolah apologet Islam Indonesia, dan ini kita sudah mulai programnya sudah mulai berjalan. Dan insya Allah apologet Islam Indonesia akan membentuk satu wadah yang akan menyebar ke seluruh masjid-masjid di Indonesia ini untuk melakukan pendidikan dini memberantas buta Bible. Tepuk tangan dulu. Jadi program kami itu nanti kita akan masukkan kurikulum kepada TPA untuk pengajaran pembelajaran Bible. Bagaimana mengenal Bible, mengenal konsep Tuhan di dalam Bible, siapa Yesus menurut Bible, siapa Yesus menurut Yesus, siapa Bible menurut Bible, dan siapa Tuhan dalam Bible. Itu kami akan ajarkan insya Allah ke depannya. Mudah-mudahan Allah meridai dan kemudian memudahkan program kami ini. Seluruh Indonesia, anak-anak kecil ibtidaiyah atau anak TPA akan diajarkan Bible, dasar-dasar ketuhanan dalam Bible, pembeda atau apa kata Allah di dalam Bible itu, supaya ketika mereka besar mereka tidak mudah dimurtadkan. Karena ini sudah terjadi. Tempat saya mengadakan kemarin kegiatan dan membawa materi, di situ disampaikan oleh warga, ada sekelompok orang-orang tertentu dari agama tertentu itu menyiapkan kemudian tempat hiburan yang musik, motor-motor musik itu, yang naik kereta-kereta itu, yang odong-odong ya. Teman-teman tahu nggak kalau saya katakan odong-odong? Tahu nggak? Tahu paman? Ya, odong-odong. Odong-odong tahu kan? Nah, itu dari sekelompok orang menyiapkan itu di tempat umat Islam mayoritas, anak-anak kecil diambil, ya, didekati anak-anak kecil, dihibur di situ. Setelah beberapa saat kemudian, yang tadinya lagunya lagu candoleng-doleng berubah menjadi lagu rohani Kristen. Ini harus kita
hentikan. Tata cara pemurtadan dan pendangkalan akidah seperti ini harus kemudian kita hapuskan. Ini harus disadari oleh umat Islam. Di tengah-tengah kita sudah gencar gerakan-gerakan seperti ini. Ada lagi yang kami temukan di tempat yang sama. Ini baru satu nih. Baru satu tempat kami sudah mencium cara-cara mereka menjalankan cara agama mereka. Ada yang datang mengajar di TPA, ya, guru bahasa Inggris, guru matematika, mendekati anak-anak siswa di sana, anak-anak TPA di sana. Padahal mereka ini adalah remaja-remaja aktivis dari gereja. Maka kami dari Apologet Islam Indonesia akan membentuk program, ya, berantas buta Bible kepada anak-anak TPA Indonesia. Mereka dalam sepekan akan kita bekali materi-materi tentang Bible. Bukan untuk merendahkan Bible, enggak. Untuk membentengi akidah. Kami akan ajarkan kepada mereka bahwa kata Allah di dalam Bible-nya saudara kita Kristen itu aslinya Theos. Jadi ketika di situ tertulis Allah, kalian jangan terperdaya. Itu bukan Allah yang kita sembah, tetapi itu adalah Theos, di mana Theos dalam bahasa aslinya adalah dewa. Apakah Allah dewa, anak-anak? Bukan, Pak Ustadz. Besok hari ketika ada yang mengajari kalian dengan ajaran ini, jangan mau ya. Ya, kenapa? Karena Tuhan kita Allah, nama kitab kita adalah Al-Quran, nama Nabi kita ini, dan ini. Itu harus ditanamkan kemudian kepada anak-anak TPA yang ada di masjid atau di rumah-rumah para ustadz udaza yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga gerakan-gerakan mereka itu bisa, ya, diminimalisir dari lingkungan-lingkungan masyarakat Islam yang ada. Kira-kira disambut baik tidak niat luhur Apologet Islam Indonesia ini sebagai sebuah lembaga resmi untuk program jangka panjang yang saya uraikan tadi? Kira-kira yang ada di sini menyambut baik tidak? Positif tidak? Insya Allah, insya Allah, amin. Masya Allah, amin. Harus dong. Nah, jadi nanti dari masjid ke masjid kita akan sarankan untuk pengajaran pengenalan pembeda antara Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya saudara kita Kristen. Itu harus kita tanamkan lebih awal. Siapa yang mereka sebut Rasul? Kenapa mereka gunakan kata Rasul? Kenapa mereka menggunakan kata Roh Kudus? Kenapa mereka menggunakan kata Alkitab? Kenapa mereka menggunakan kata Allah? Semua jawaban-jawaban itu harus kita tanamkan kepada anak-anak Islam dari kecil. Jadi jangan lagi kita itu tabu belajar Bible. Karena Bible itu tidak ada larangannya untuk dibaca oleh umat Islam, dan tidak ada larangannya dibaca oleh Bible itu sendiri. Siapapun bebas untuk membaca Bible, tetapi kita harus menanamkan lebih awal pemahaman awal tentang Al-Quran, supaya kitab di luar Al-Quran yang datang memirip-miripkan diri dengan Al-Quran itu bisa dipahami oleh anak-anak kita dari sejak dini. Supaya kalau besar, remaja dewasa tidak lagi mencari wanita sembarangan yang di luar agama Islam. Supaya tidak mudah mereka dimurtadkan dengan hamilisasi dan seterusnya. Sebab kenapa? Saya perih, teriris hati saya. Banyak bapak, banyak ibu, banyak saudara-saudara yang datang curhat menangis, merintih hatinya. Disebabkan anaknya dimurtadkan, dipacari, dimurtadkan. Ada yang terperdaya, dimurtadkan dan seterusnya karena cinta. Karena itulah kemudian tolong dukung Apologet Islam Indonesia untuk program jangka panjang ini, mengajarkan dasar-dasar pembeda akidah Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda Tuhannya Islam dan Kristen, dasar-dasar pembeda antara kitabnya umat Islam dan kitabnya Kristen, dasar-dasar pembeda Rasul Islam dan Rasulnya Kristen, dan seterusnya. Karena Kristen menggunakan istilah Al-Quran, maka kami harus memahamkan anak-anak kami lebih dini. Istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh orang Kristen itu sebenarnya adalah ini, bla 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 dan seterusnya. Yang setuju dengan program kami, ketik di bawah dengan karena banyak, jadi biar supaya kalian hikmat ya, yang di bawah tonton pengujat-pengujat. Aku nih ada sebuah ayat ya di firman Tuhan. Sebarkanlah Injil kepada seluruh makhluk.
Jadi dengan membaca hikmat, biar kalian sadar, ya. Aku hanya membaca, bukan menafsirkan, tidak ada menambahin. Hanya saja cara membacanya dengan hikmat. Oke? Kalian dengar ya. Amsal 7:10. Amsal 7:10 Langgam Sunda. Seorang wanita cerewet kakinya tak dapat tenang di rumahnya. Lalu dipeganglah seorang teruna dan diciumnya tanpa malu. Dan dia berkata, aku harus mempersembahkan korban keselamatan. Itulah sebabnya aku keluar mencari engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmatin asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Karena suamiku tidak di rumah. Karena suamiku tidak di rumah. Ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya. Ia baru pulang menjelang bulan purnama. Hah, hikmat kan? Hikmat agar sampai ke lambung Glen, ke ulu hati Glen ambil. Izin host, izin Gurunda, izin Bang Andi, semuanya ke Guru Nasada Bunda, izin turun dulu lah gara-gara dibaca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan kalian menghujat. Satu kata kalian menghujat di bawah, berserak kalian kubuat. Kalau mau naik, apa lagi ngorok di sini pula? Ini orang baca Amsal ngorok ya. Aduh, serak bah. Jangan kalian menghujat ya. Kalau kalian mau menghujat, naik ke atas. Jangan kalian pancing-pancing. Kalau malah aku nih typing jahat, nggak betul, berserak kalian. Satu kata kalian menghujat 1000 balasannya. Ya. Jangan, aku hanya membacakan, tidak ada menyimpulkan. Sekali lagi, aku hanya membacakan, tidak ada menyimpulkan. Dan aku tidak mau tahu dengan ayat itu. Aku hanya membaca. Yeskiel 16:25. Merenggangkan kedua pahamu. Yeskiel 16:37. Menyingkap auratmu di hadapan mereka, sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu. Aduh, makjang. Yeskiel 2:33. Susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, susunya dijamah-jamah, dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Ayo, coba serak kalian, jangan menghujat. Ya, jangan menghujat kalian. Aku hanya membacakan. Tidak ada mau tahu aku tentang ayat itu. Paham? Di mana gitu loh? Nah, gue mau ke sana, gue suruh pindah ke sini gitu loh.